Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Dewan Juri, moderator, tim farmasi dan para hadirin yang saya hormati. Pada kesempatan siang kali ini saya akan menyampaikan argumen dari tim kontra terhadap mosi Dewan ini percaya bahwa pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan praktik sosial lebih baik dibandingkan berfokus pada kemampuan kognitif akademik. Sebelum saya memulai argumen, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu bahwa kami tidak menolak pentingnya pengembangan keterampilan dan praktik sosial, namun kami percaya bahwa fokus utama pendidikan harus tetap pada kemampuan kognitif akademik. Mengapa demikian? Berikut ada beberapa alasan yang mendasari pandangan kami. Pertama, kemampuan kognitif akademik adalah dasar dari semua bentuk pembelajaran. Kemampuan kognitif seperti berpikir kritis, analisis, dan pemecahan masalah adalah keterampilan yang universal dan esensial. Tanpa kemampuan dasar ini, seseorang akan kesulitan untuk memahami konsep-konsep yang lebih kompleks, baik dalam konteks akademik maupun dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan yang berfokus pada kemampuan kognitif akademik membekali siswa dengan alat yang diperlukan untuk memahami dan mengolah informasi, yang pada gilirannya memungkinkan mereka untuk beradaptasi dan belajar keterampilan baru sepanjang hidup mereka. Kedua, kemampuan kognitif akademik sangat diperlukan untuk kemajuan teknologi dan inovasi. Dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0 ini, dunia sangat membutuhkan individu-individu yang mampu melakukan penelitian, pengembangan teknologi baru, dan menyelesaikan masalah-masalah kompleks. Semua ini merupakan dasar yang kuat dalam sains, matematika, dan literatur, yang semuanya merupakan aspek dari pendidikan akademik. Tanpa dasar ini, kita akan kesulitan untuk bersaing di kancah internasional dan memajukan bangsa. Alasan ketiga, pendidikan yang berfokus pada kemampuan kognitif akademik memberikan landasan yang solid untuk berbagai profesi. Banyak profesi yang membutuhkan tingkat penguasaan akademik yang tinggi, seperti dokter, insinyur, ilmuwan, dan ekonom. Profesi-profesi ini memerlukan pengetahuan mendalam dan kemampuan analitis yang hanya bisa diperoleh melalui pendidikan akademik yang insentif. Jika kita hanya berfokus pada pengembangan keterampilan dan praktik sosial, kita akan kekurangan tenaga ahli di bidang-bidang yang sangat penting ini. Alasan keempat, pendidikan akademik juga membentuk karakter kepribadian siswa. Melalui pembelajaran akademik, siswa diajarkan untuk berpikir kritis, mengevaluasi informasi secara objektif, dan membuat keputusan yang berdasarkan bukti. Kemampuan ini tidak hanya bermasalah dalam konteks akademik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, di mana mereka harus membuat keputusan penting yang mempengaruhi diri mereka sendiri dan masyarakat di sekitar mereka. Alasan kelima atau alasan yang terakhir, meskipun keterampilan sosial dan praktik juga penting, mereka dapat dikembangkan secara paralel dengan pendidikan akademik. Kegiatan ekstrakurikuler, organisasi siswa, dan program magang adalah contoh bagaimana keterampilan sosial dan praktis fokus pada praktis dapat diasah tanpa mengorbankan fokus dan kemampuan kognitif akademik. Oleh karena itu, bukanlah pilihan antara satu atau yang lain, melainkan bagaimana kita dapat mengintegrasikan keduanya secara efektif. Sebagai kesimpulan, pendidikan yang berfokus pada kemampuan kognitif akademik mampu memberikan fondasi yang kokoh untuk pengembangan keterampilan dan pengetahuan lebih lanjut. Tanpa dasar akademi yang kuat, pengembangan keterampilan dan praktik sosial tidak akan optimal. Oleh karena itu, kami dari tim kontra dengan tegas menolak mosi ini dan percaya bahwa pendidikan yang berfokus pada kemampuan kognitif akademik tetap menjadi prioritas utama. Terima kasih dari kami tim kontra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.